Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Said Maulana. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai konsep dasar pembelajaran. Nah, apa itu konsep dasar pembelajaran? Menurut saya konsep dasar pembelajaran itu adalah rencana awal pembelajaran. Nah, yang pertama itu menurut para ahli, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, yang kedua itu masih menurut para ahli, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar lebih aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Itu menurut Sagala 2011. Terus yang ketiga itu masih pengertian tentang pembelajaran. Itu masih menurut para ahli. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Itu menurut Gagne 1977. Terus lanjut ke hakikat belajar. Ini masih tentang hakikat belajar. Sekarang ya tadi kan pembelajaran, sekarang belajar gitu, hakikat belajarnya. Ini masih menurut para ahli ya. Yang pertama itu, belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Itu menurut Sujana 1989.2/2029. Nah, yang selanjutnya masih hakikat. Yang kedua itu hakikat pembelajaran. Tadi kan hakikat belajar. Nah, sekarang menurut para ahli yang lain itu hakikat pembelajaran. Jadi, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk mempelajarkan siswa yang belajar menurut Mudfohir 1987.230. Pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran, yaitu yang pertama, pola belajar guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Nah, jadi yang pertama itu pembelajaran itu tidak menggunakan alat bantu ataupun alat peraga. Contohnya seperti mungkin tidak menggunakan buku atau buku LKS atau buku sejenisnya seperti buku latihan. Ya. Terus yang kedua itu ada pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Nah, sekarang kebalikannya gitu. Sekarang menggunakan alat bantu atau alat peraga. Ya, banyak alat peraga atau alat bantu itu seperti ya buku KS, ya buku latihan gitu. Terus yang ketiga ada pola guru yang menggunakan media. Sekarang yang ketiga itu dengan menggunakan media gitu. Guru itu menggunakan pembelajaran itu menggunakan media. Contohnya seperti video atau gambar. Terus ada apa lagi ya? Masih banyak sih tentang media. Bisa video, bisa gambar, terus ya masih banyak lagi tentang media. Terus yang keempat itu ada pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Nah, yang ketiga ini adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti sekarang ini kan karena terdampak COVID, jadi mau tidak mau pembelajaran itu diharuskan jarak jauh gitu. Nah, media yang digunakan itu ya seperti laptop, HP, dan perbantuan aplikasi. Contohnya seperti Zoom, dan di Zoom itu
kita bisa share screen, bisa menampilkan PowerPoint, bisa menampilkan YouTube dan sebagainya gitu. Jadi pola media dengan pola yang keempat ini sekarang sedang dialami gitu. Terus yang selanjutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Nah, ada paradigma baru, terus ada paradigma lama. Nah, paradigma baru ini seperti seperti guru itu tidak dijadikan fasilitator gitu. Jadi si peserta didik dituntut untuk mencari informasi sendiri untuk yang entah itu mengenai pembelajaran atau ya belajar sendiri lah intinya gitu. Jadi si guru hanya menjadi fasilitator atau yang mengarahkan gitu. Jadi siswa yang akan benar-benar mencari informasi gitu. Sekarang kan informasi bisa diakses dimanapun gitu. Nah, yang kedua itu ada paradigma lama. Nah, paradigma lama ini guru ini dijadikan satu-satunya sumber informasi. Jadi pertanyaan apapun ya guru akan memberikan gitu kan, guru akan lebih tahu gitu. Jadi paradigma lama itu menjadikan satu-satunya guru sebagai satu-satunya informasi gitu. Nah, yang selanjutnya ada peran guru. Nah, peran guru di sini sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar, terus guru sebagai pembimbing, terus guru sebagai ilmuwan, guru sebagai pribadi. Nah, yang pertama itu adalah yang tadi guru sebagai pengajar ya. Guru sebagai pengajar pada umumnya guru memberikan pengajaran kepada siswa gitu. Terus guru sebagai pembimbing, guru sekaligus membimbing siswa agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Terus guru sebagai ilmuwan, mungkin guru akan memaparkan materi atau mengajarkan seolah-olah dia itu sebagai ilmuwan gitu. Terus guru sebagai pribadi. Nah, untuk guru sebagai pribadi ini menurut saya guru ini akan lebih masuk ke kehidupan siswa agar tahu problem si siswa itu seperti apa gitu. Misalkan ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, apa faktornya gitu. Nah, guru itu bisa masuk ke lebih pribadi kepada siswa itu yang bermasalah gitu. Terus yang selanjutnya ada landasan konsep pembelajaran. Yang pertama itu ada filsafat ya, tentu filsafat ya sebagai cabangnya, sebagai induknya ilmu gitu. Dan komunikasi tentunya ada psikologi, ada sosiologi dan teknologi. Terus sekarang lanjut ke proses pembelajaran. Nah, semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Terus selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan sebagai berikut. Motivasi primer atau motivasi dasar menunjukkan kepada motif yang dapat dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan. Itu ada jadi motivasi ini ada beberapa jenisnya gitu. Yang pertama itu kan ada motivasi primer, terus sekunder, terus ya ada motivasi primer dan sekunder. Nah, motivasi sekunder ini ada bagian-bagiannya lagi. Itu takut yang dipelajari. Jadi motivasi sekunder ini merupakan menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan mempelajari
kedalaman golongan yang termasuk takut yang dipelajari, motif-motif sesuai ingin diterima, motif-motif subjektif, terus motif berprestasi. Jadi banyak motifnya untuk di motivasi sekunder gitu. Tapi beda halnya dengan motivasi primer. Itu di motivasi primer hanya ada motivasi dasar, terus menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, terus yang sering juga digunakan istilah dorongan gitu, hanya itu. Terus bedanya dengan motivasi sekunder, menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman mempelajari kedalaman golongan ini, termasuk takut yang dipelajari seperti tadi ya. Terus selanjutnya, setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, perubahan efektif dan fungsional. Nah, terus yang selanjutnya ada pengertian aktivitas dan belajar. Pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Terus yang kedua adalah keaktifan siswa. Proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada guru atau siswa lain mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya gitu. Terus sekarang ada klasifikasi aktivitas belajar. Yang pertama itu adalah kegiatan-kegiatan visual, yang kedua kegiatan-kegiatan mendengarkan, yang ketiga ada kegiatan-kegiatan menggambar, yang keempat ada kegiatan-kegiatan mental, terus yang kelima ada kegiatan-kegiatan lisan, terus yang keenam ada kegiatan-kegiatan menulis, dan yang ketujuh ada kegiatan-kegiatan metrik, dan ke-8 ada kegiatan-kegiatan emosional. Terus selanjutnya ada upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Atas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif. Jadi ya yang tadi asas aktivitas ini, yang pertama itu ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, yang ketiga pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Nah, sering bertanya kepada siswa atau siswa lain, mau mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, berani maju ke depan. Terus siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran, pengetahuan dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa, mencoba sendiri konsep-konsep. Terus siswa mengaplikasikan hasil pemikirannya. Terus sekarang ada beberapa teori pembelajaran. Terus yang pertama itu adalah teori behaviorisme, terus teori humanisme, ada teori kognitivisme, ada teori konstruktivisme. Nah, jadi ada 4 teori gitu ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya sampai sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.